Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa malam. Bapak Ibu, bersyukur bukan ketika kita menerima berkat besar atau mendapatkan mukjizat yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi bersyukur dapat kita lakukan dalam hal-hal yang kecil yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu, mari bersama kita mau datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Soli Deo Gloria. Mari kita datang memuji Tuhan, bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya. Satu suara, mari kita katakan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab kasih setia Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kita. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terima kasih
kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Aku selalu bersyukur walaupun sekolahnya online. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan ini. Tolong berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Terima Kami kasih. mengucap syukur, berterima kasih buat pagi hari ini Ya, buat karena pagi Tuhan hari memberi ini. kami tubuh yang sehat dan kuat. Ya, kami Tuhan bisa untuk berolahraga walaupun di pun tengah tetap pandemi COVID seperti ini. Biarlah setiap kita juga boleh tetap semangat dan bersyukur. dan terus tetap berolahraga. Raga. Ya, puji Tuhan ya. Selama ini sejak corona, kami, keluarga besar kami semuanya dapat dari anugerah Tuhan. Semua baik-baik saja. Saya bersyukur juga biar dalam keadaan corona ini kami bisa melewati hari demi hari. Jadi kalau lihat khotbah apa semuanya dilihat dari online. Puji Tuhan. Memang Tuhan itu ya luar biasa. Segala hal pun Dia bisa bantu kita untuk kekuatan kita, berikan kekuatan kita. Saya sangat bersyukur sekali, Tuhan Yesus sangat baik sama saya, banyak menolong saya. Bagaimana saya mengingat Tuhan Yesus menolong saya dari sakit waktu bulan 6 sampai bulan 7. Saya sakit sangat parah, tapi Tuhan Yesus sangat menolong saya. Begitu juga saya sangat bersyukur untuk kejadian-kejadian yang dulu. Kalau dulu saya merokok, bagaimana Tuhan pulihkan saya, bagaimana Tuhan memulihkan saya untuk tidak merokok lagi sampai sekarang. Dan juga bagaimana untuk pekerjaan saya Tuhan tolong semuanya dari awal sampai sekarang ini ya Tuhan. Benar-benar mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk napas Tuhan yang masih diberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita andal ke Tuhan, karena jika kita andal ke Tuhan, kita akan merasakan kasih dan anugerah-Nya. Tuhan Yesus berkati. 早安，感谢主，上帝今天给了我们请假大大小小有平安有喜乐。今天还能够给我们在家里侍奉主，感谢主的恩待，主啊，我们在这样的时刻，主还是与我们同在，给我们还能够在家里敬拜主，感谢主。的慈爱的恩惠，我们永远存在心里。感谢主，再一次我们交托你的手中，给我们永远平平安安，大大小小在家里，求主的保佑，给我们喜乐平安。感谢再一次感谢奉告主，感谢主，阿门。Hal yang membuat aku bersyukur sampai saat ini sebenarnya simpel, masih diberikan hidup oleh Tuhan yang menurut aku layak, dan kebutuhan aku setiap untuk sehari-hari sudah terpenuhi. Aku bisa bersyukur sampai saat ini karena Tuhan sudah mengampuni dosa aku dan aku bisa hidup untuk Tuhan juga gitu. Hal yang paling membuat saya bersyukur adalah saya memiliki orang tua yang bisa dikatakan bisa mencukupi segala kebutuhan saya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan utama dan tentang seperti sekolah, makanan, dan lain-lain bisa terpenuhi dengan baik. Pada Tuhan, ya, sekalipun musim corona begini, ya, yang pertama kami sampaikan puji syukur itu oleh karena Tuhan masih berkati kita sehat walafiat. Itu yang pertama. Sekalipun kita mengalami kesulitan dalam penghasilan, ya, dalam penghasilan soalnya itu ya, betul-betul sekarang bukan hanya minim, susah berat sekali.
tapi tetap puji syukur pada Tuhan, kami sehat walafiat. Ya, jadi dengan sehat itu kita bisa berjuang soalnya. Satu. Kedua, kondisi yang begini, ya, kita merasa kecewa tidak bisa ke gereja lagi. Tapi syukur kita masih bisa ya dapat menerima firman Tuhan, yaitu yang disampaikan hamba Tuhan melalui online. Puji syukur. Mungkin dua hal itu yang perlu sampaikan puji syukur kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh rasa syukur ini, izinkan saya membagikan rasa syukur yang secara khusus saya alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama bertahun-tahun anak-anak jauh dari kami, baik ada yang melanjutkan studi ataupun sudah bekerja di luar kota. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi memungkinkan yang bekerja melakukan WFH alias working from home. Dan itu juga yang dipilih oleh salah satu anak saya yang memilih untuk kembali ke Palembang, tetapi tetap dapat melakukan pekerjaannya yang seharusnya dia lakukan di kantor di Jakarta. Dan satu lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya yang terkecil kebetulan selesai studi juga di hari-hari ini, dan tentunya dia bisa kembali ke Palembang. Dia pun juga sudah mulai melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sangat indah terasa buat saya dan keluarga, karena kami bisa boleh kembali dekat. Kami boleh bisa kembali melakukan aktivitas bersama-sama, bahkan ibadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi memang menimbulkan banyak hal yang tidak nyaman, tetapi ternyata tetap ada hal yang patut kita syukuri. Kedekatan dengan keluarga itu sangat penting buat kita. Oleh karena itu, saya belajar seperti Roma 8 ayat 28 begitu menguatkan, berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan itu pun saya alami. Dan di hari Thanksgiving ini, Bapak Ibu, saya belajar bahwa rasa syukur kita tidak tergantung pada besar kecilnya berkat ataupun peristiwa yang kita alami. Tetapi rasa syukur kita sangat tergantung pada kepekaan kita untuk menghargai kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir kata, saya ucapkan Happy Thanksgiving Day. Mari kita meningkatkan rasa syukur kita terus kepada Tuhan. Kita belajar bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil untuk tidak dapat dijadikan alasan bagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, Happy Thanksgiving Day. Soli Deo Gloria. 在你在我生命中做了伟大的事，你为我成就所有美好的计划，我一切的需要，天父你都知道，何等完美的爱，真是在我生命中，我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你。我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你天父。 Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau datang ke hadapan-Mu mengucap syukur, meninggikan nama-Mu.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Gak ada lembah kelam yang tidak kami lewati Tuhan, ketika kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Untuk itu kami mau datang dengan hati kami yang penuh ucapan syukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkau Yesus harapan hidup kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah bernyanyi Tuhan untuk Engkau, untuk menyenangkan hatimu. Ini adalah sebagai tanda rasa syukur kami kalau kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ada waktu kami boleh menikmati sabda Tuhan. Karena sabdamu itu berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami makin menyenangkan hatimu. Tuhan berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau malam hari ini kita kembali ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Saudara, tema khotbah malam hari ini yang akan saya bawakan adalah stay thankful atau tetaplah bersyukur. Bagaimana saudara cara kita untuk bersyukur? Kita bersyukur dengan berdoa, memuji atau menyanyi bagi Tuhan dan juga berbagi. Namun Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya tidak banyak orang yang bisa selalu bersyukur, apalagi di saat mereka sedang mengalami kesusahan. Tetapi saudara, di saat mereka mengalami kesenangan, mereka juga sering lupa untuk bersyukur. Apalagi kita tahu seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis oleh karena COVID-19. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saudara, saya tidak tahu bagaimana relasi saudara dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Kalau kita coba mengingat lagi ke awal-awal pandemi, saudara, pada sekitar bulan Februari atau Maret sampai kepada saat ini. Saudara, apakah lebih banyak mengeluh atau bersyukur kepada Tuhan? Ini penting saudara. Karena dari situ saudara kita bisa menilai relasi kita dengan Tuhan. Apakah rasa syukur kita ini ditentukan oleh eksternal, yaitu apa yang terjadi di luar diri kita, atau ditentukan oleh internal, yaitu apa yang ada di dalam hati kita? Pertanyaan ini hanya saudara yang bisa jawab dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, mari kita belajar apa yang Alkitab katakan tentang bersyukur. Yang pertama, saudara, saya kutip dari Perjanjian Baru yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, menggunakan bentuk kalimat imperatif, yaitu perintah atau seruan. Bunyinya, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara, itu artinya di dalam plus dan minus, suka dan duka, kelimpahan dan kekurangan, sehat maupun sakit, baik dan buruk. Betul? Namun sudah rahasia umum jika orang Kristen seringkali sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran ataupun kekurangan. Bukan perkara mudah memang saudara untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik. Ini adalah kenyataan. Tapi apabila ini dibiarkan, akibatnya nanti kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat. Kalau sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau sudah mendapatkan jodoh, kalau keadaan berjalan dengan baik atau diberkati, barulah dari mulut kita ini keluar ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau seperti ini modelnya saudara, maka orang-orang dunia pun bisa berlaku demikian. Jadi apa bedanya dengan kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus? Bagaimana hidup kita bisa menjadi kesaksian kalau ternyata kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Tahukah saudara bahwa bersyukur itu bisa menjadi salah satu sarana penginjilan? Karena ini menyangkut kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab ada orang yang hanya karena melihat seorang Kristen bisa mensyukuri hidupnya, walau kalau dilihat pakai kacamata dunia sebetulnya kondisinya sedang menyedihkan. Orang ini akhirnya mau percaya sama Tuhan Yesus ketika melihat orang Kristen yang bisa bersyukur setiap hari walaupun kondisinya itu sangat menyedihkan. Orang ini melihat kok dia ini selalu bisa bersyukur pada kondisi sedang tidak baik, sedang sakit parah misalnya, tapi tiap hari dia bisa memuji Tuhan.
tiap hari dia bisa menyanyi bagi Tuhan, maka orang ini akan penasaran Tuhan seperti apa yang kita sembah. Amin, saudara. Banyak cara kita bisa menginjili. Salah satunya adalah gaya hidup bersyukur. Ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan melalui kesaksian. Ada yang melalui lagu-lagu Kristen. Ada yang melalui pemberitaan Injil. Ada yang melalui aksi sosial. Saya sendiri termasuk orang yang percaya kepada Tuhan karena mendengarkan doa orang Kristen. Dari doa saja saudara bisa buat orang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara harus jaga baik-baik hidup saudara supaya bisa menjadi kesaksian yang indah, menjadi kitab yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Dalam perenungan malam hari ini saudara, saya tidak akan banyak membahas tentang mengapa kita harus bersyukur. Karena saya percaya saudara semua sudah tahu dan saudara sudah sering mendengarnya. Salah satu alasan lagi, kalau boleh saya ingatkan, mengapa kita harus bersyukur diambil dari perjanjian lama. Kalau tadi saya sudah kutip dari perjanjian baru, sekarang saya mengutip dari perjanjian lama dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 34. Ini adalah perkataan Raja Daud. Lagi-lagi kalimat seruan atau imperatif yang bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, kita tahu jelas bahwa Tuhan memang menghendaki kita untuk selalu bersyukur. Tetapi masalahnya kita yang bergumul untuk mentaatinya. Maka itu tema khotbah malam ini saudara, di dalam momen minggu Thanksgiving ini, tema kita adalah tetaplah bersyukur. Stay thankful. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang tetap bersyukur? Nah, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa kebiasaan yang dapat menolong kita untuk tetap bersyukur. Yang pertama saudara, yang pertama adalah rutin nyatakan atau perkatakan syukur. Sekali lagi, rutin nyatakan atau katakan perkataan syukur. Saudara, rutin ini artinya intensional atau disengajakan. Kita harus membuat sebuah kebiasaan mengekspresikan rasa syukur. Ketika saudara melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, nyatakan, sebutkan itu. Terima kasih kepada Tuhan untuk itu. Mengapa demikian saudara? Karena kita sering terjebak kebalikannya. Kita ini tanpa sadar lebih rutin komplain. Komplain itu adalah keluhan yang dinyatakan. Kita lebih rutin komplain. Kalau komplain itu seakan-akan tanpa perlu mikir panjang atau direncanakan. Tapi kalau berterima kasih sepertinya perlu dipikirkan dulu, didoakan dulu, atau direncanakan terlebih dahulu. Sekarang marilah belajar dan berlatih meresponi komplainan kita sendiri dengan menemukan hal-hal yang bisa disyukuri. Ketika melihat sesuatu yang mau dikomplain saudara, coba lihat sisi lain yang bisa disyukuri dari sesuatu itu. Dan ini akan menolong memperbaiki cara kerja otak kita untuk lihai dalam mengenali hal-hal yang bagus dalam hidup kita. Karena biasanya, karena natur dosa, kita itu lebih lihai untuk mengidentifikasi hal-hal yang buruk dalam hidup orang lain ataupun sekitar kita. Contoh sederhana saudara, untuk rutin menyatakan syukur. Saudara masih bisa bernafas, saudara bersyukur. Saudara nyatakan itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena aku masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantuan. Saudara, itu adalah contoh. Dan saudara bisa lakukan setiap hari secara rutin untuk hal-hal yang lain. Saudara bersyukur untuk banyak hal yang masih Tuhan percayakan sampai hari ini dalam kehidupan saudara. Yang kedua saudara adalah ekspresikan rasa syukur terlepas dari situasi kondisi apapun. Sekali lagi, ekspresikan rasa syukur terlepas dari situasi dan kondisi apapun. Di awal tadi sudah saya sempat singgung Rasul Paulus yang pernah memberitahu jemaat Tesalonika untuk give thanks atau mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara tahu keadaan jemaat Tesalonika pada masa itu? Saudara, mereka sedang ditindas oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Lantas mengapa Paulus menyerukan demikian? Mengucap syukur untuk semua keadaan baik ataupun keadaan buruk. Jawabannya saudara, karena kita belum pernah melihat gambaran besar rencana Tuhan atas hidup kita.
Kita ini hanya mampu melihat gambaran kecil atau potongan-potongan kecil perjalanan hidup kita dari apa yang kita hadapi sekarang, saudara. Dan kita tidak akan pernah tahu apa tujuan dari kondisi atau keadaan yang sekarang kita hadapi sampai suatu hari nanti, saudara, Tuhan singkapkan atau Tuhan izinkan kita untuk mengetahuinya melalui kondisi kita yang lain. Mungkin saja, saudara, yang kita hadapi saat ini itu adalah persiapan kita untuk sesuatu yang baik di depan sana. Jadi, saudara, karena kita belum tahu gambaran utuh rencana Tuhan dalam hidup kita, kita yang sedang menapaki satu demi satu rencana itu, saudara, jangan cepat-cepat mengeluh atau menghakimi Tuhan. Melainkan kita mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena satu hal yang pasti, saudara, yang bisa kita pegang adalah firman yang berkata bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan demi kemuliaannya. Roma 8 ayat 28. Saudara, terlepas dari apa yang sedang terjadi, termasuk yang buruk sekalipun, paling tidak, saudara, kita masih bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk kehadirannya yang tidak pernah absen sampai saat ini. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Mengucap syukur dalam keadaan juga berlaku ketika keadaan sedang baik. Saudaraku, bersyukurlah ketika semua berjalan baik. Saudara mungkin sering mendengar hal ini, tapi ternyata hal ini juga cukup jarang kita lakukan. Ketika hidup kita berjalan lancar, saudara, kita cenderung tidak melihat hal itu sebagai anugerah atau hadiah Allah bagi kita. Tetapi kita memandangnya sebagai sesuatu yang wajar. Memang sudah seharusnya begitu, kan saya ini adalah anak Tuhan. Saudara, untuk keadaan baik dan lancar, ucapkan syukur. Karena untuk semua itu pun, saudara, Tuhan itu merencanakannya lebih dulu baru diizinkan terjadi. Maka setiap hal yang baik, yang lancar terjadi dalam kehidupan saudara, saudara selalu ucapkan syukur. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita supaya mempunyai kebiasaan untuk tetap bersyukur? Jadikanlah berterima kasih sebagai bagian protokol komunikasi kita. Saya ulangi sekali lagi, jadikan berterima kasih sebagai bagian protokol komunikasi kita. Saudara, protokol itu artinya suatu aturan atau tata cara yang harus diikuti. Kita tentu sudah familiar dengan istilah protokol pada hari-hari ini, ya. Contohnya protokol kesehatan. Tahukah saudara bahwa berterima kasih itu dapat berdampak baik bagi relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Saya pernah membaca artikel, saudara, ya, kata terima kasih juga dapat meningkatkan nilai dan harga diri seseorang. Sebuah artikel, saudara, pernah membahas tentang kekuatan thank you atau kekuatan terima kasih dalam dunia kerja. Survei membuktikan bahwa kata terima kasih yang sering diucapkan antar karyawan itu mampu meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama di antara karyawan. Dan hal itu ternyata membuat omset perusahaan itu naik berkali-kali lipat. Survei lain mengatakan seorang atasan yang sering mengucapkan terima kasih kepada bawahannya membuat bawahannya itu bekerja lebih semangat, lebih produktif, lebih tahan banting, dan lebih setia. Saudara, berterima kasih di sini tentu adalah berterima kasih yang tulus atau sincere, bukan lip service, saudara. Orang bisa merasakan mana yang berterima kasih sungguh-sungguh, mana yang berterima kasih basa-basi. Tetapi ketika kita rajin mengucapkan terima kasih, saudara, maka relasi akan makin dekat dan akan makin baik. Karena di sana ada rasa dihargai, diterima, dan diangkat derajatnya, dan lain-lain, saudara. Tidak ada orang pada umumnya yang kalau diucapkan terima kasih justru emosi atau membenci kita. Dan saudara bayangkan kalau kita sering mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tentu saudara itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadikan terima kasih sebagai protokol komunikasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Saudaraku, ingat ini, bahwa Tuhan itu punya segalanya. Karena Ia yang menguasai semua, Ia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang paling berarti yang bisa kita beri untuk Tuhan? Tidak ada lain, saudara, hanya ucapan syukur. Tidak ada lain. Hanya ucapan syukur yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, yang bisa diekspresikan melalui kata-kata, doa, pujian, persembahan, dan hidup yang benar. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya ucapan syukur, karena ini yang Tuhan tidak punya.
Karena Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Oleh sebab itu Tuhan rindu manusia dengan kehendak bebas yang diberikan. Manusia menggunakannya untuk memilih Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak kepada orang tuanya. Karena ketika ia tahu orang tuanya itu begitu menyayanginya, dan orang tuanya juga tahu anak itu tidak punya sesuatu untuk bisa membalas atau membayar kebaikan orang tuanya, karena toh semua yang anak itu punya adalah milik orang tuanya, tapi saudara, anak itu bisa berikan sesuatu yang orang tuanya tidak punya, yaitu hatinya yang mau mengasihi orang tuanya, yang diekspresikan dengan ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Kata terima kasih saudara itu sudah cukup untuk membuat orang tuanya merasa dibayar lebih atas segala cinta kasih yang sudah dicurahkan kepada anaknya. Saya ingin mengajak saudara melihat kuasa terima kasih dalam relasi antara orang tua dan anak melalui sebuah video. Mari bersama kita saksikan video ini saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya dengan kata terima kasih membuat orang tuanya tahu bahwa anak itu bersyukur memiliki orang tua sepertinya. Sehingga ketika anak itu berterima kasih saudara, orang tua ini justru ingin memberi lebih dan lebih lagi kepada anak itu. Orang tua ini justru makin sayang kepada anaknya. Nah saudara, sama halnya dengan Tuhan. Sebelum kita bisa mengucapkan terima kasih saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri sebagai penebusan dosa kita semua. Kita sudah diselamatkan dari maut. Bahkan saat ini saudara, kita dipelihara olehnya, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi tetaplah bersyukur, karena kita tahu rencana Tuhan adalah membawa kebaikan bagi kita pada akhirnya. Amin saudara. Rutin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan sesama saudara dapat membuat kita memiliki gaya hidup bersyukur. Makin sering kita bersyukur, maka makin tidak ada waktu untuk mengeluh. Firman Tuhan pada malam hari ini berkata melalui Daud, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan melalui Rasul Paulus di Perjanjian Baru berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara tahu bagaimana kehidupan dua orang tokoh besar ini? Saudara, kehidupan mereka bukan kehidupan yang mudah. Tetapi mereka tetap menyerukan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita sungguh-sungguh memiliki gaya hidup untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, ajarlah kami mengucap syukur. Saat kami bersedih, karena Engkaulah penghibur kami. Saat kami sakit, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Saat kami kecewa, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Saat kami lemah, karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Saat kami gagal, karena Engkau tidak pernah gagal. Saat kami putus asa, karena Engkaulah penolong kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kini kami tahu bahwa dengan mengucap syukur dalam susah dan senang kami, itu menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan makin sayang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersyukur sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 有些人遇到困难的时候，总习惯找人来帮助自己，想要倾诉的时候，也常想找个人去说。而最有效的方法是祷告，寻求主的帮助。其实在我们没有祈求之前，主就知道我们的需要了。他要我们常常祷告，要我们倚靠他，要我们将一切的忧虑卸给他。因为主应许过，
你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。有的弟兄姊妹觉得自己口才不好，在众人面前祷告的时候会比较紧张。天父不介意我们的嘴巴笨，不介意我们的祷告中是否有美丽的词汇，他看重的是我们的心。我们可以用自己的方式向天父倾诉，他倾听并重视我们每一个用心发出的祷告。当祷告经过一段时间还没有被主应许的时候，有的人会容易放弃。主耶稣要我们祷告的时候，不可灰心，他锻炼我们的耐心，让我们学习去等候。主不但知道怎么样做是对我们最好的，也会在他认为最适合的时候，按照他的心意来成就我们的祷告。愿我们无论在任何时候，第一个想到的就是我们的主，靠着圣灵随时多方祷告祈求，并且祷告要恒切。我们不单是为自己去求，还要为任何有需要的人去求，为我们的教会、社区、城市、国家去祷告守望，更要在祷告中感恩敬拜我们的神。愿我们借着祷告，更多的经历神的同在与恩典，更好地明白神的心意，承担神给我们的使命。为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我中我的灵都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，说需要的力
要，你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，说是要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，说是要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用，说是要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用，说是要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用。Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah kita lalui. Di dalam kehidupan kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Mungkin ada kesulitan yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Ada air mata, ada doa-doa yang mungkin belum terjawab. Betapa beratnya mungkin hidup yang kita jalani. Tetapi saudaraku, saudariku, ingatlah bahwa selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Paling tidak yang pertama, kita bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa memiliki janji hidup yang kekal. Dosa kita diampuni. Kita diterima menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana Yohanes pasal 17 ayat 3 tertulis demikian.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita semua pertama-tama kita menaikkan syukur kita. Karena di dalam anugerahnya kita boleh mengenal Tuhan. Kita boleh memiliki pengampunan dosa dan jaminan hidup yang kekal. Siapakah kita manusia yang berdosa ini? Tetapi Tuhan mau menjadikan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya sebagai biji matanya. Mari kita berdoa, bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, sangat amat berterima kasih, bersyukur karena Engkau berkenan untuk mengasihi kami. Kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan celah, penuh dengan aib, penuh dengan dosa yang gelap, yang mencidrai kekudusan Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan mau memanggil kami. Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami sehingga kami boleh mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Sesungguhnya kami tidak layak, tidak ada standar kualifikasi yang kami miliki yang pantas untuk kami megahkan di hadapan Tuhan. Namun Engkau terus mau mengasihi kami. Bahkan di dalam kehidupan kami mengikut Engkau ya Tuhan, masih banyak kesalahan, masih banyak pelanggaran dan dosa yang kami terus lakukan, yang masih terus kami gumuli hingga saat ini. Tetapi tangan kasih-Mu terus memegang kami dan tidak pernah melepas kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur hidup kami memiliki arah, memiliki makna, memiliki pegangan yang pasti. Karena Engkau terlebih dahulu menyapa kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah keselamatan Engkau berikan. Iman yang terus Engkau pelihara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Berikutnya saudara-saudari sekalian, mari kita mau sama-sama juga berdoa. Bersyukur sekali lagi untuk pemeliharaan yang Tuhan senantiasa sediakan dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun mungkin ekonomi kita tidak menentu, kehidupan kita terus mengalami badai pergumulan. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, selalu ada jejak pemeliharaan Tuhan hadir di sana. Selalu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan cukupkan bagi setiap kita, apapun itu bentuknya. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu beserta menopang kita dalam setiap langkah fase kehidupan kita. Mari kita sama-sama berterima kasih dan bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan senantiasa sediakan, berikan bagi kita. Kita berdoa bersama. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan. Hari demi hari yang kami lewati, kami boleh melihat di sana ada tangan Tuhan yang menopang, yang berkarya, yang merajut kehidupan kami sedemikian rupa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau setia. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu limpah. Di tengah kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tetap melihat ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, apapun bentuknya itu.
Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Sekali lagi semua itu karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Bagi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun tetap ada kesulitan pergumulan pada saat ini. Tetapi jejak-jejak pemeliharaan Tuhan yang sudah kami lihat dan kelak akan kami kembali alami, mengingatkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia-Mu berlaku untuk selama-lamanya dan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita juga mau sama-sama bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan buat kita. Sekaligus kita juga bersyukur untuk gereja yang Tuhan berikan buat kita. Di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa memiliki teman di sana. Kita bisa sama-sama menikmati perjalanan mengikut Kristus dengan orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, baik gereja kita. Kita bersyukur untuk sarana anugerah yang Tuhan berikan ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami juga bersyukur ada orang-orang yang mengasihi kami, yang Engkau berikan bagi kami, mendampingi kami dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan. Kami berterima kasih untuk komunitas saudara-saudari seiman yang Tuhan juga berikan. Di mana di sana kami boleh menemukan perhatian, boleh menemukan pancaran kasih Kristus. Kami boleh menemukan orang-orang yang bersamanya kami boleh merasakan rasa aman dan kami boleh bertumbuh bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami melalui keluarga dan melalui gereja di mana kami bertumbuh. Sekalipun tentu di dalam ketidaksempurnaan keluarga dan gereja kami, tetapi tetap kami melihat kebaikan Tuhan di sana. Anugerah Tuhan yang limpah di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersama kita katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat akan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita dari sejak awal tahun sampai pada bulan yang ke-11 ini. Sekalipun kita tahu bahwa di dalam perjalanan tahun ini memang tidak mudah oleh karena hadirnya pandemi corona yang mempunyai efek dan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memelihara
dan Tuhan menopang hidup kita di dalam anugerah-Nya. Dan sampai detik ini pun kita melihat tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Karena itu kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya, pemeliharaannya yang nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah menghadapi hari-hari ke depan kita pun dengan keyakinan yang sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memelihara hidup kita di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di hari-hari belakangan ini, Tuhan yang sama juga yang akan memelihara hidup kita di hari-hari yang akan datang. Sekalipun di dalam keadaan yang sulit, Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, hati kami berlimpah dengan syukur mengingat apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, namun Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau memelihara hidup kami. Sekalipun di tahun ini kami tahu dengan hadirnya pandemi corona banyak pergumulan, banyak kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat peduli dan mengasihi kami. Engkau memperhatikan bukan saja hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang kecil dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengerti apa yang sedang kami alami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kemurahan dan anugerah-Mu, Engkau menopang kami sehingga kami dimampukan boleh menjalani hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam 11 bulan yang sudah kami lalui. Dan kami percaya di hari-hari ke depan, bahkan menjelang penutupan dari tahun ini pun kami tetap yakin percaya bahwa Allah yang sama yang sudah memelihara hidup kami 11 bulan ini, Tuhan yang sama juga akan memberkati bahkan memelihara hidup kami ke depan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu hadir dan Engkau menyediakan diri-Mu untuk kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang selalu mendengarkan setiap seru doa kami, yang selalu memperhatikan akan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah doa pada malam ini, khususnya mereka yang hadir yang ada di rumah, mereka juga boleh mengalami akan tangan kasih Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Jikalau ada di antara mereka ya Tuhan yang saat ini bergumul dengan kondisi sakit penyakit, kami berdoa bersama kepadamu Tuhan, di dalam kemurahan dan anugerah-Mu, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan, sehingga mereka pun boleh melihat bahwa mereka mengalami akan tangan kasih Tuhan yang ajaib itu. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mengikuti ibadah doa pada malam ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha mereka di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, Tuhan juga menolong. Bukalah tingkap langit Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan jikalau ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan kiranya juga menolong. Dalam usaha pekerjaan, biarlah mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa melakukan semua dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul dengan urusan keluarga Tuhan. Tuhan juga yang kiranya menolong, memulihkan kehidupan keluarga, sehingga di tengah keluarga ada kehadiran dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya beserta dengan mereka, memimpin dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ibadah doa malam ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan kiranya saudara juga bisa mengikuti ibadah doa di minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita sekalian.